Bapaknya mestinya namanya bukan Utsman, cuma pakai nama Utsman biar lebih keren. Jadi orang menganggap nasabnya orang lain palsu, nasab sendiri sebenarnya yang dibikin gak jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan memang sebuah video di mana dalam video tersebut Kiai Imad mengatakan tidak ada kitab sezaman yang menyebutkan yang bahwa Ubaid itu adalah anak Ahmad bin Isa. Lantas bagaimana penjelasan Kiai Idrus Ramli? Langsung saja kita simak videonya. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Kok bisa gak ada data? Wong itu ijma ulama dan ijma ahli nasab. Kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Yang diminta oleh kelompok ini kitab sezaman. Kitab sezaman, teori penetapan nasab itu bukan cuma kitab sezaman. Sama dengan dalil hukum. Dalil hukum itu kan ada 4 hukum fikih: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau misalnya ada hukum, dicari dalilnya di Al-Quran nggak ada. Memang hukum ini haram, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, lalu di qiyas ada. Kan diterima hasil qiyas ini. Kalau ada salah satu dalil, misalnya qiyas menyimpulkan ini haram, maka gak perlu menggugat lagi mana dalil Qur'annya. Loh, wong ini memang qiyas dalilnya, kok menuntut Al-Quran? Sama dengan ini, penetapan nasab. Penetapan nasab apa harus ada kitab sezaman? Kitab sezaman bisa menjadi bukti nasab itu memang isbat tetap. Tetapi bukan satu-satunya kitab sezaman. Apalagi kitab sezaman ini belakangan oleh ulama diakui sebagai bukti. Kalau masa dulu bukan kitab sezaman. Dulu itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, itu istifadhah, syuhrah dan istifadhah. Artinya populer dan informasinya ramai. Kalau ini anaknya ini. Masalah Ubaidillah anaknya Ahmad, penduduk Yaman ini sepakat kalau Ubaidillah ini memang anaknya. Dari suku-suku lain di Yaman gak ada yang menyaksikan dan yang tahu mereka kalau Ubaidillah memang anaknya Ahmad. Jadi yang mengakui bahwa Sayyid Ubaidillah ini anaknya Ahmad penduduk Yaman, orang-orang yang ada di situ. Loh, kalau penduduk negeri lain ya memang gak tahu. Dan itu cukup di dalam penetapan nasab, itu cukup. Coba ya, saya terangkan teori penetapan nasab. Bahwa Rasulullah SAW itu sederhana sebenarnya menerima nasab orang. Ini hadisnya sahih. Ada suami istri orang Arab sama-sama putih kulitnya. Suaminya putih, istrinya putih. Lalu menikah. Setelah lahir anaknya hitam. Akhirnya apa? Suaminya ini lapor sama Rasulullah. Rasulullah, anak saya kok hitam ya? Istri saya melahirkan anak agak hitam. Saya putih, istri saya putih. Gimana itu? Maksudnya gimana? Mungkin bukan anaknya dia gitulah. Gak terima. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah diberi tamsil, ditanya, kamu punya onta? Punya Rasulullah. Warnanya apa? Abu-abu. Ada yang warna agak merah, ada katanya. Lo kok bisa? Wong yang lain abu-abu kok itu bisa berwarna merah? Ya mungkin agennya di atasnya ada yang merah. Lalu kata Rasulullah, ya barangkali agennya kamu di atas ada yang hitam. Nurun sama anak kamu. Nah ini artinya kan sederhana kan? Rasulullah gak nyuruh tes DNA. Rasulullah gak nyuruh meneliti jangan-jangan istri kamu pernah janjian sama laki-laki lain. Enggak. Ya sudah, barangkali ini memang agen leluhur kamu ada yang hitam.
Ini kan sederhana sebenarnya. Ini contoh. Lalu contoh lain ya, ada kaitan dengan nasab. Ada laki perempuan menikah. Setelah laki perempuan ini menikah, menjalani bulan madu, ada seorang budak perempuan tua datang sama laki-laki dan perempuan itu. Lalu dia bilang, kamu kok kawin sama ini? Loh kenapa? Kalian berdua waktu masih bayi pernah nyusu ke saya dulu. Berarti kan saudara sesusu kan? Pernah menyusu. Loh, ya apa ini? Akhirnya apa? Laki-laki ini konfirmasi pada keluarga istrinya. Pernah enggak istri saya dulu menyusu sama itu? Keluarga istrinya gak ada yang tahu. Lalu dia juga konfirmasi kepada keluarganya sendiri. Abang-abangnya, tantenya, mungkin siapa, pernah saya ini disusukan sama perempuan itu. Gak tahu. Akhirnya apa? Laki-laki ini bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini kawin sama istri saya. Setelah menikah dengan istri saya, tiba-tiba ada seorang perempuan tua datang. Katanya ketika kami masih bayi pernah disusuinya. Setelah kami konfirmasi, gak ada yang tahu Rasulullah. Keluarga saya maupun keluarga istri gak ada yang tahu. Gimana? Boleh saya melanjutkan pernikahan saya dengan istri saya? Ternyata apa? Kata Rasulullah, kaifah waqad qil. Jadi kamu melanjutkan, padahal sudah dibilang pernah disusui. Akhirnya apa? Artinya orang ini suruh pisah sama Rasulullah, karena ini masalah nasab. Suruh pisah, artinya ini sederhana sekali sebenarnya. Tidak ruwet-ruwet, gak harus tes DNA. Dan Rasulullah itu gak perlu DNA kalau ingin tahu. Wong Rasulullah ini bisa tanya sama malaikat Jibril, bisa tanya sama Allah, ya Allah, ini benar enggak? Ternyata enggak kan? Karena hukum syariat itu hukum zahir. Pokoknya orang-orang bilang ini anaknya ini, ya sudah anaknya itu. Penduduk Yaman bilang, suku-suku yang lain di Yaman, Bani Bafadhal, Bani Kushair, Bani Syukel, kan banyak suku-suku di situ. Ubaidillah anaknya Ahmad, ya sudah selesai. Engkau orang yang bukan penduduk Yaman mempersoalkan masalah ini. Ini namanya gak ngerti nasab. Padahal ini teori hukum fikih, hukumnya hukum zahir, dan sederhana sebenarnya, gak perlu tes DNA. Rasulullah itu punya cara lebih canggih dari DNA. Gimana? Rasulullah itu ada sahabat ya, ada sahabat datang mau membunuh Rasulullah. Ketemu Rasulullah ketahuan, kamu sebelum datang ke sini ngomong sama itu. Jumpa, ngomong apa kamu? Kan mau membunuh. Rasulullah bisa tahu. Tapi ketika orang masalah nasab, Rasulullah gak pakai ini memang. Mengapa? Karena ini hukum zahir. Pokoknya masuk akal, kira-kira benar secara zahir, ya sudah diterima. Gak ruwet-ruwet seperti kelompok yang anti Ba'alawi. Itu kan bikin ruwet persoalan sebenarnya. Sebenarnya tidak seruwet itu, cuma dia bikin ruwet. Dan ternyata nasabnya yang bersangkutan dipalsu. Bapaknya mestinya namanya bukan Utsman, cuma pakai nama Utsman biar lebih keren. Jadi orang menganggap nasabnya orang lain palsu, nasab sendiri sebenarnya yang dibikin gak jelas itu. Jadi ini sebenarnya masalah sederhana, tidak ruwet sebenarnya. Karenanya ketika ulama Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah ditanya, gimana nasabnya Sadah Ba'alawi? Loh itu ijma, jangan ditanya katanya. Ya sudah selesai, enggak perlu dipersoalkan sudah. Kita mau meneliti bagaimanapun bertentangan dengan ijma tetap salah. Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah, wa ijma'uhum hujjatun qati'atun. Ijma'nya para ulama itu hujjah yang definitif, yang pasti benar, enggak bisa digugat. Jadi ini sebenarnya enggak perlu dibahas masalah nasab ini.
Karena buang-buang energi, manfaatnya gak ada. Ya memang ada Habib-Habib yang nakal itu sebenarnya, ada. Tapi yang istiqomah kadang kena juga itu. Kalau mau mengingatkan yang nakal-nakal ya gak apa-apa memang. Tapi jangan dibatalkan nasabnya. Karena nasab dengan kesolehan itu beda. Memang biasa, anaknya kiai kadang nakal, anaknya Habib kadang nakal. Ya nakal ya bilang aja nakal, tapi nasabnya gak bisa dibatalkan. Wong anak kita kadang bapaknya rajin ke masjid, anaknya gak mau di masjid. Apa mau dibatalkan nasabnya? Kan enggak kan? Sama dengan itu. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.